Assalamualaikum. Selamat siang waktu Belanda ya Om ya, kalau Iya, sekarang. Iya, pagi dan masih. oh masih pagi ya? Oke. Jam 10. Selamat pagi waktu Belanda dan saat ini saya sedang berada di rumah Om Kusno Sunaryo atau akrab saya panggil Om Preman. Om Preman. Om Naryo maksudnya. Karena Om ini adalah salah satu eksil yang hidup di Purmerend, Belanda. Dan kebetulan kami sudah cukup lama ngobrol ngalor ngidul ya Om ya. Iya. Dan alhamdulillah saya bisa berkunjung ke rumah Om Naryo di Belanda saat ini. Di rumah dia yang asri karena banyak tumbuhan, banyak tanaman, ada ikan, ada kucing. Jadi memang Om ini salah satu pria penyayang ya kalau dilihat dari rumahnya. Ya Om, terima kasih banyak udah saya boleh main ke sini jauh-jauh dari Indonesia buat ketemu Om ke Purmerend nih. Melintasi jarak yang bermil-mil jauhnya. Nah, seperti biasa Om, saya pengen ngobrol-ngobrol sama Om, bicara tentang hidup. Apalagi tadi pas pertama kali datang sempat ngobrol sebentar, kemudian Om memperlihatkan apa ya? Ini apa? Ensiklopedia hidup ya, berisi foto-foto beliau, ya. Dan juga ada foto Bung Karno di sini. Dan yang paling menarik dari semua foto-foto ini adalah paspor beliau yang menurut saya ini apa ya, harta karun banget ya. Dan saya bisa melihat sendiri zaman paspor Indonesia tahun berapa nih Om? 60. 60. Oke, ini Om atau muda nih? Masih mirip ya? Masih mirip ini nih. Oke, nanti saya lihat ya Om ya. Om, udah lama tinggal di sini Om? Di Belanda 83. Belanda 83. Oktober 83. Tapi sebelumnya, sejak kapan Om pergi dari kampung halaman? Kira-kira bulan Juli 60 saya mendaftar karena ada advertensi di surat kabar bahwa saja pemerintah Indonesia mencari mahasiswa yang mau belajar di luar negeri antara lain Rusia, Ceko, Jepang, Australia. Saya mendaftar, lalu selang 2 minggu saya dapat panggilan, ditanya kenapa ke Rusia, padahal saya bisa ke Jepang atau Australia. Saya jawab karena Indonesia mau membangun sosialisme Indonesia. Saya mau belajar sosialisme di Rusia dan mengeterapkannya di Indonesia. Bulan Oktober 60 saya datang ke Rusia, ke Moskow. November kami belajar bahasa Rusia diperketat karena sudah terlambat. Pelajaran di Rusia itu dalam situasi apapun harus mulai 1 September. Sedangkan kami datang Oktober, sudah September, Oktober, kami terlambat, jadi pelajaran dipercepat. Bulan Juni itu harus berakhir karena di Rusia biasanya 3 bulan musim panas liburnya. Juni, Juli, Agustus. Oke. 3 bulan. Berarti Om dapat beasiswa dari pemerintah Ya. Rusia? Enggak, dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia. Jadi dari kementerian pada waktu itu ditulis bahwasanya kami harus menandatangani suatu perjanjian bahwasanya belajar di Rusia, di sana bermacam-macam. Rusia, yang ke Rusia ya Rusia, yang ke Rumania ya Rumania, begitu. Dengan janji 2 tahun sesudah tamat kami harus bekerja untuk pemerintah Indonesia. Tidak boleh kawin. Kalau kawin langsung kami dikeluarkan disuruh kembali ke tanah air. Oke. Tung. Berarti Om tahun 60 tamat tahun berapa? Jadi September 61 sampai dengan 66 itu saya kuliah di
Fakultas Ekonomi MGU, istilahnya zaman dulu, sekarang MSU, Moscow State University. Lalu terjadi peristiwa itu. Dan Tahun 65. Ya, terjadi 65. 66 saya tamat kan. Dari 65. Mulai dari Desember, Januari sampai itu kita selalu mendapatkan panggilan dari Indonesia, dari KBRI. Tahun berapa itu? 65, akhir 65 sampai dengan permulaan 61. Dapat formulir, menandatangani perjanjian. Akhir 65 sampai permulaan 66. 66. Ya, Oke, 66. 66. Formulir apa itu, Om? Formulir bahwasanya mengutuk Soekarno. Sayangnya pada waktu itu belum ada ini ya, sehingga bagaimana bunyi persisnya kurang ini. Tapi sebetulnya saya ada surat pencopotan, pencabutan ini paspor saya bahwa tidak berlaku. Mungkin bisa dicari nanti. Ya, oke. Ada. Yang isinya kurang lebih? Kurang lebih isi yang ada pada saya itu karena tidak mau menandatangani pernyataan mengutuk Soekarno, maka paspor ini akan berlakunya paspor ini yang tercantum di bawah ini dianggap tidak berlaku. Diberi kesempatan untuk kembali ke Indonesia, hanya berlaku satu jalan, hanya untuk ke Indonesia. Pada saat itu Om memilih apa? Saya jujur mendapat ini dari keluarga. Kalau bisa jangan pulang dulu, karena kakak kamu, ipar, itu 2 hari kira-kira permulaan Oktober sudah dibawa dan tidak kembali lagi. Gitu. Sedangkan Mbak Yumu itu, saya punya kakak, itu kakak perempuan saya, itu 3 hari sesudah itu juga dibawa dan tidak ini. Sampai sekarang tidak pulang dua-duanya? Tidak, dua-duanya. Dan akhirnya kami tahu bahwasanya ada salah seorang tetangga dari inilah kakak dan itu yang di Ponorogo ya, bahwa mereka berdua dimasukkan ke sumur di Ponorogo. Nah, berdasarkan peristiwa itu salah satu tetangga juga yang menulis kepada ini, kalau bisa jangan pulang dulu karena situasi demikian. Itu alasan saya untuk tinggal di sana. Alasan apa kakak ipar dan Mbak Yu, Om? Tidak dijelaskan. Mereka kakak saya itu mengajar di sekolah Cina. Kalau ipar saya nggak tahu saya di mana bekerja. Tapi yang jelas di hari-hari pertama malah setelah 65 itu, September itu, jadi bulan-bulan minggu-minggu pertama Oktober dia sudah tidak ada. Dia dipanggil, diambil di rumah dan tidak kembali. Ada ibu dan bapak pada saat itu di rumah pada saat proses pengambilan itu? Itu ini di Ponorogo ya, sedangkan kami tinggalkan di desa saya. Oke. Dan keluarga memberitahu Om lewat surat atau lewat surat? Lewat surat. Keluarga kamu begini gitu. Rencananya Om memang ada keinginan untuk pulang ke Indonesia, atau maksudnya dengan adanya pemanggilan KBRI, apa yang ada terbersit dalam pikiran Om? Begitu terjadi peristiwa, setelah beberapa Oktober terjadi ya, saya akhir 65 itu terima surat dari itu. Jadi dia adalah salah satu dari 2 unsur yang menyebabkan saya tidak ini. Pertama, memang mengutuk Soekarno, itu terutama yang ini kan. Dan yang kedua dari keluarga. Jadi, itu alasan Om nggak pulang? Alasan nggak mengundurkan. Kenapa Om nggak mau mengutuk Soekarno? Saya menamakan diri sebagai pemuda angkatan 60. Zaman itu rasa nasionalisme kita tinggi sekali. Apalagi pada waktu itu waktu mengganyang Malaysia, terbentuknya Malaysia. Ya, kami merasa kami harus banyak berbuat untuk Indonesia. Dan rasa itu sampai sekarang pun tidak pernah hilang. Bagi saya Indonesia bukan Madiun, Jakarta,
atau mana itu di ujung Papua pun bagi saya adalah sejengkal tanah air. Saya bilang begini tidak terlalu niat, tapi saya itu saya mendengar lagu Indonesia Raya bagi saya setiap kali. Oh, masih ingat lagunya? Ini. Oh, nyanyiin Om? Enggak. Dengar seperti misalnya saya yang mendengar lagu Rayuan Pulau Kelapa misalnya bagi saya. Saya pernah nulis di Facebook bahwasanya bagi mereka yang tidak pernah keluar negeri, yang dari luar tidak bisa merasakan mendengarkan lagu begitu. Kata-kata Indonesia itu, bahasa dalam lagu kita itu begitu besar artinya bagi saya pribadi. Karena kalau di luar kamu bisa menghargai betapa indahnya negara kita, betapa besarnya Indonesia, dan ingin berbuat sesuatu untuk ini. Sampai sekarang nggak bisa saya padamkan. Sudah. Jadi bukan karena politik, bagaimana saya ingin berbuat sesuatu untuk itu saja, menumbangkan tanah air. Bagi saya pribadi tidak alasan politik sama sekali tidak ada. Bagi saya Indonesia adalah kita semua. Bukan milik suatu organisasi, bukan milik suatu, bukan, itu adalah milik kita bersama. Sudah ada perjanjian apa? Perjanjian sekolah, terus pulang ingin balik ke Indonesia untuk membangun dengan semangat Om itu, tapi ternyata rencana Tuhan berbeda dengan keinginan Om. Kalau misalnya saya pulang, saya mungkin tidak akan selamat. Ibu saya sendiri dibawa untuk dibunuh.